Cek, sudah? Sudah, ya. Oke, jadi hari ini kita akan refreshing sebenarnya, ya. Kita akan refreshing tentang basic life support. Saya yakin teman-teman sudah pernah, sudah tahu, tapi mungkin apa yang terbaru atau apa yang bisa kita lakukan nanti supaya bahasa kita sama, ya. Nah, jadi dan nanti teman-teman akan mendaftarkan diri, ya. Nanti ada formulir yang harus diisi dan ini nanti bisa teman-teman bisa mengajar, ya, mengajar basic life support dengan menggunakan teaching material dari PDI, ya, untuk teman-teman yang sudah mendaftar tadi, ya. Baik, jadi kita akan langsung saja untuk bantuan hidup dasar. Ya, oke. Sudah kelihatan ya slide-nya? Ya. Ya, oke. Ininya bisa di itu. Ininya bisa itu ya. Oke. Ya, baik. Jadi ini tentang ini materinya yang akan kita berikan nanti, ya. Nanti teman-teman kalau apabila ada yang mau ditanyakan silahkan langsung raise hand atau nanti pada akhir kita bisa diskusi, ya. Oke, jadi ini belum sudah. Dah. Nah, jadi slide pertama adalah untuk menimbulkan curiosity, ya. Jadi nanti kenapa sih kita harus belajar bantuan hidup dasar? Ya, kenapa mereka atau masyarakat awam harus belajar bantuan hidup dasar? Ya, jadi ini saya ambil atau kami ambil dari beberapa berita, ya. Mungkin sudah agak lama, tapi intinya masih tetap ada. Nah, seperti ini ya. Jadi ini seharusnya salah satu tempat yang aman, ya, untuk para pengunjung, ya. Nah, jadi harusnya ada pengawasan, ada lifeguard-nya, ya, tapi ini ternyata dua anak ini kurang beruntung, tidak ada yang mengawasi sehingga kemudian tenggelam, ya. Dan saya rasa isu seperti ini masih tetap terjadi, ya. Dan di kita memang salah satu yang kurang dari kita adalah tentang syarat menjadi pegawai untuk di daerah-daerah yang butuh pengawasan ini harus punya sertifikasi untuk bantuan hidup dasar, ya. Nah, jadi ini yang target kita, ya, sehingga siapapun harapannya, ya, orang awam yang sudah mendapatkan pelatihan ini minimal bisa melakukan pertolongan, ya. Kemudian ini contohnya, ya. Nah, ini juga, ya. Jadi penanganan tersedak, ya. Kemudian salah penanganan tersedaknya, ya, sehingga akibatnya meninggal, ya. Dan ini kita banyak juga, ya, kasus-kasus yang beredar di media sosial, di YouTube, di media sosial yang lain, ya, cardiac arrest, kemudian dipijit-pijit, ditepok-tepok gitu, ya, diurut-urut. Nah, padahal mereka bisa melakukan bantuan hidup dasar. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak tahu. Ya, nah, jadi ini target kita untuk menaikkan awareness, ya, supaya mereka itu bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang yang terdekat dari korban, ya. Ini yang dulu mungkin kasus yang paling heboh, ya. Jadi lomba makan ini 5 miliar, ya, akibatnya meninggal, ya. Ini juga salah satu kecerobohan dari kita, ya. Maksudnya lomba seperti ini dianggap tidak bisa menimbulkan kematian, ya. Jadi kalau bahasa kembali nanti teman-teman bisa membuka kembali filenya, ya, baca kembali kasus ini, ya. Jadi tidak disediakan tim medis di situ, ya. Kemudian
kalau nggak salah seingat saya dia lomba makan secepat-cepatnya nih, 5 menit ya, secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya tanpa disediakan air minum. Nah, jadi yang hal-hal seperti ini eh ke apa ya? Kekurang awasan kita terhadap bahaya-bahaya seperti ini sehingga itu semua disebabkan karena persiapannya tidak baik, ya. Dan tidak menanyakan ke kita, apa sih yang harus disiapkan, ya. Nah, sorry. Nah, jadi apa saja yang harus disiapkan, ya. Nah, jadi ini yang nanti mungkin kita juga harus turun seperti kasus-kasus kemarin ya, yang baru-baru ini ya di Jakarta ya, kemudian di Itaewon ya. Nah, itu kemarin kita sudah dibahas di media sosial PDII ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat di sana apa yang kita diskusikan. Salah satunya adalah persiapan ya. Nah, jadi persiapan ini penting ya, seperti kita ya. Jadi kita juga meninggalkan rumah ya. Persiapan kita apa meninggalkan rumah pada saat kita kerja ya, kita sebagai tenaga kesehatan, kita instruktur mungkin ya. Tapi apa persiapan kita meninggalkan rumah? Ada anak kita yang kecil diserahkan sama eyangnya, sama pengasuhnya. Apakah pengasuhnya diajarkan tentang penanganan kalau bersedak? Nah, ini juga salah satu menjadi kenapa kita semua harus bisa dan harus bisa mengajarkan, terutama nanti teman-teman minimal pada lingkungan yang terkecil di rumah kita. Ya, oke. Jadi ini dasarnya ya untuk menimbulkan nanti ke peserta itu bahwa saya butuh ya ilmu ini saya butuh bukan untuk orang lain, bukan untuk karena mereka harus pekerjaannya, tapi untuk orang-orang terdekat kita. Ya, oke. Nah, ini mengingatkan kembali ya, jadi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya, bahwa ada yang namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini di launching dulu oleh IKB ya tahun 2000 ya. Jadi dalam kasus gawat darurat apapun mau trauma mau non trauma ya, pada saat gawat darurat selalu dibagi menjadi pre-hospital dan hospital. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang kita terlalu memberatkan di hospital. Rumah sakit besar, pelatihan-pelatihan, sekolah spesialis ya, dilengkapi. Tapi yang pra rumah sakit ini terbengkalai. Ya. Kenapa? Coba Anda lihat ya, siapa yang pertama kali selalu menemukan pasiennya atau berada di dekat pasiennya? Ya orang awam, ya. Jadi kalau kita lihat alurnya ya, bahwa selalu yang ada di sebelahnya atau di dekat situ adalah orang awam. Nah, jadi Anda kebayang kalau kita punya rumah sakit besar, rumah sakitnya alatnya lengkap ya, spesialistiknya lengkap, tapi orang awamnya tidak terlatih ya. Misalkan kayak di Jakarta gitu ya, naik MRT, oh di sebelahnya ada yang tidur nih ya, cuek aja. Tidak ada yang melakukan cek respon. Pak, Bu gitu. Ya, akibatnya ternyata dia henti jantung. Ya, sehingga nyampe tempat terakhir nggak bangun-bangun tuh. Dan itu sudah berapa menit. Nah, nanti kita akan belajar bahwa berapa menit yang kita butuhkan untuk menolong korban ini. Ya, yang kita punya waktunya, ya. Kemudian polisi, ya, pemadam, security satpam, ya. Kemudian pramuka, PMR, itu adalah orang-orang yang seharusnya bisa melakukan bantuan hidup dasar. Tapi ternyata belum bisa. Ya. Kenapa? Karena terutama yang di sekolah ya masih jauh. Kalau kita lihat di negara maju mereka sudah masuk dalam kurikulum pelatihan BHD ini. Ya, jadi anak kecil mereka tahu ngangkat telepon, nelpon nomor berapa mereka tahu. Ya, 911 di sana misalkan, ya. Nah, di sini nelponnya nomornya berapa? Tapi kalau pelatihan biasanya saya tanya nggak ada yang tahu semua, ya. Nah, itu salah satu apa ya? Salah satu data yang miris sebenarnya. Tapi kalau kemudian saya tanya, terutama yang di Jakarta, kalau emergensi lapar berapa? Semua langsung jawab, ya itu nomor telepon ayam goreng itu. Jadi makanya senior kita, Prof. Aryono tuh selalu bilang harga kita di Indonesia tuh nggak lebih daripada ayam goreng. Karena kalau manggil ambulan atau manggil ayam goreng yang datang duluan ayam goreng. Apalagi sekarang pakai ini ya, pakai online ya gitu.
Nah, jadi ini juga salah satunya harus nanti diajarkan ya, bagaimana meminta pertolongan. Ya, nah itu juga harus kita ajarkan pada mereka. Jadi kita perkuat sekarang adalah di sisi terdepannya, garda terdepannya. Jadi yang namanya pahlawan itu siapa? Bukan kita, bukan saya, bukan Anda yang di rumah sakit, yang di puskesmas, tapi yang pahlawan sesungguhnya adalah mereka yang ada di sebelah korbannya. Ya, pada saat kejadian. Nah, jadi ini juga ya, jadi Anda menyapa mereka sebagai selamat datang para pahlawan gitu ya. Itu supaya menaikkan boost moral mereka supaya mereka mau menjadi pahlawan dan mereka mau benar-benar serius nanti dalam pelatihannya ya. Oke. Jadi ini tentang sistem gawat darurat terpadu. Jadi intinya adalah bahwa yang kurang di kita justru pra rumah sakitnya. Ya, ambulans servisnya ya, kemudian yang first medical respondernya ya, dan orang awamnya. Nah, ini kurang kita latih untuk menangani kasus-kasus ini ya. Kasusnya sendiri kalau melihat data kesehatan sama dengan di Amerika. 3 terbesar itu adalah jantung, ya, stroke dan trauma. Ya, jadi kasusnya sama. Ya, dengan di Amerika di New York, di Los Angeles ya, kita sama. Nah, jadi artinya ya cara berpikirnya harus sama menanganinya. Ya. Oke. Nah, sekarang apa sih bantuan hidup dasar? Nah, jadi ini adalah eh, penyampaian apa yang akan mereka ajar atau mereka belajar ya. Jadi bantuan hidup dasar ini adalah usaha untuk menyelamatkan nyawa korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Jadi di sini ingat cantumkan arrest. Jadi buat teman-teman juga nanti kalau bekerja di GD, di puskesmas ya, di layanan kesehatan lain, jadi pastikan ya, kadang-kadang kita latah gitu ya. Oh, death on arrival. Ya. Nah, ini ada perbedaan antara death sama arrest. Nah, ini yang harus dimengerti ya. Dan dengan begitu nanti Anda juga bisa mengajarkan ke orang-orang awam ini. Dan tindakan kita nanti adalah dengan atau tanpa alat defibrilasi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian tanpa pemberian obat-obatan. Jadi nggak pasang infus, nggak dikasih obat gitu ya. Jadi mereka hanya mengidentifikasi ada henti jantung, henti nafas ya, kemudian melakukan CPR atau RJP ya. Jadi ini dasar untuk kita menyampaikan ke peserta, ke orang-orang awam bahwa apa yang Anda lakukan, jangan menakut-nakuti. Nanti kalau mereka takut, mereka nggak mau jadi pahlawannya. Ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau ini Chain of Survival, ini menurut AHA 2020 ya, American Heart Association 2020. Jadi yang pertama adalah identifikasi ya dan mengaktifkan SPGDT segera. Nah, jadi nanti ya salah satu langkah yang harus dilakukan adalah meminta tolong. Ya. Jadi sebelum kita melakukan CPR ya, si pelaku atau si hero-nya ini harus meminta tolong ya supaya sistem tadi bisa bekerja ya. Kemudian melakukan RJP yang berkualitas dengan penekanan pada kompresi penekanan jantung. Ya, jadi nanti kita tidak lagi memberikan nafas ya kalau kita dalam kondisi tidak memiliki barier. Jadi kita melakukan hands only CPR ya. Kemudian defibrilasi segera kalau ada ya. Kenapa dibutuhkan defibrilasi segera ya? Jadi defibrilasi ini nanti ada penjelasannya ya. Teman-teman bisa jelaskan di bagian itu. Tapi intinya adalah hasil penelitian dari AHA ya. Apabila kita hanya melakukan CPR dengan kita melakukan CPR dan defibrilasi, maka survival rate-nya meningkat 3 kali lipat. Ya. Pada orang yang henti jantung, henti nafas, ya rest, kemudian kita melakukan CPR dan defibrilasi, maka survivornya lebih tinggi. Nah, karena itulah kemudian ya
dibuatlah alat defibrilasi yang otomatik, ya, yang otomatik. Dan itu memang diperuntukkan untuk orang awam. Jadi yang AED itu diperuntukkan untuk orang awam, ya, sengaja. Jadi nanti mereka hanya mengikuti instruksi yang keluar dari mesin, ya. Kemudian, nah, harus ada setelah itu bantuan hidup lanjut, ya. Nah, jadi kalau bantuan hidup lanjut ini apa? Ya makanya waktu di awal mereka harus minta tolong untuk mengaktifkan SPGDT-nya atau memanggil ambulans kalau di luar rumah sakit. Kalau di dalam rumah sakit, maka mereka mengaktifkan sistem code blue mungkin yang ada di rumah sakit. Ya, untuk apa? Supaya setelah kemudian nanti timnya datang, maka korbannya kemudian dilakukan bantuan hidup lanjut. Ya, nah disitulah nanti ada obat, ada defibrilator yang manual, ya, ada pemberian infus, pemasangan segala macam. Ya, nah jadi tugas itu ada di rumah sakit. Ya, bantuan hidup lanjut. Setelah itu penanganan pasca anti jantung terintegrasi. Jadi kalau dulu kita mungkin waktu zaman saya belajar belajar BHD dulu tahun 2000-an mungkin atau 90-an kita bukan sampai ROSC, ya, sampai jantungnya teraba kembali. Udah, habis itu terserah. Sekarang tidak. Kalau menurut chain of survival-nya AHA, ya, jadi setelah itu harus nanti kita melakukan penanganan pasca anti jantung yang terintegrasi. Tapi ini sudah bukan tugasnya orang awam. Jadi ini sudah ada di rumah sakit, ya, tugasnya rumah sakit. Nah, setelah itu recovery-nya. Ya, jadi yang terbaru ada 6 chain of survival-nya, mau di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Ya, bedanya hanya di sini. Ya, di bantuan hidup lanjutnya, ya. Kalau di luar rumah sakit bantuan hidup lanjutnya ada di mana? Ada di ambulans. Makanya harus memanggil di ambulans servisnya. Ya. Nah, jadi itu 6 chain of survival-nya urutan. Nah, tapi yang nanti kita latih ini hanya untuk pengetahuan saja buat mereka bahwa ada ini. Ya. Jadi tidak mereka tidak kerja sendiri, ya. Setelah itu mereka akan dibantu, ya, asal mereka mengaktifkan sistemnya tadi, ya. Jadi meminta tolong. Baik. Nah, juga yang penting diberikan pengetahuan pada orang awam tentang kematian. Nah, ini pun kadang-kadang kita sebagai tenaga medis kita masih latih tadi saya bilang, ya. Jadi kematian kita tahu bahwa ada kematian klinis, ada kematian biologis, ya. Nah, tapi orang awam itu nggak tahu, ya. Nah, jadi ini Anda jelaskan, ya, apa sih itu kematian klinis? Ini yang juga kita sebut sebagai arrest, ya. Jadi cardiac pulmonary arrest, jadi berhenti jantungnya. Tapi apakah itu sudah menjadi mati biologis? Belum tentu, ya. Jadi biasanya mati klinis itu hanya kalau pasiennya terdeteksi nanti, oh, jantungnya tidak berdenyut, nafasnya tidak bernafas. Ya, nah itu kita sebut sebagai mati klinis atau arrest. Nah, tapi kematian ini kalau tidak kita lakukan bantuan, maka kematiannya akan berubah menjadi mati biologis tadi atau death. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan yang ikut sekarang ya jangan latah-latah lagi kalau ada pasien di IGD datang langsung dibilang death on arrival. Artinya kalau sudah death itu sudah mati biologis, Anda nggak boleh RJP. Kalau Anda masih melakukan RJP, berarti salah date-nya gitu. Berarti itu lebih baik Anda berikan nama sebagai arrest. Ya. Jadi jangan ngomong death on arrival. Ya arrest on arrival. Ya. Kalau mau ke Inggris-Inggrisan gitu. Ya. Oke. Jadi itu nah bedanya ditekankan bahwa pada mati biologis yang death ini sudah ada kerusakan pada otak dan pada batang otak. Ya. Jadi apa artinya? Yang dead ini yang tidak bisa kembali. Yang dead ini yang kita sebut sebagai apa namanya? Istilahnya apa? Ya sudah umurnya dia istilahnya gitu ya, udah takdirnya dia. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi selagi dia masih klinis, masih bisa kita lakukan sesuatu. Ini tugas para pahlawan itu. Ya, dia mencegah kematian klinis menjadi kematian biologis. Bagaimana caranya?
atau berapa banyak waktu yang dipunyai. Nah, ini ada suatu penelitian ini dari dulu ya, waktu saya belajar BHD itu sudah ada ya. Nah, jadi prinsipnya adalah otak tidak dapat oksigen, maka kemudian sel otaknya menjadi rusak, dan kalau banyak sel otaknya rusak, ya prosesornya rusak, ya udah game over komputernya atau pasiennya gitu ya. Jadi intinya itu, Anda nanti bisa mendeliverikan ilmu ini dengan bahasa awam. Ya, jadi otaknya begitu dia tidak dapat oksigen, maka hard disk di otak itu kan hard disk isinya tuh ya, maka dia akan mengalami kerusakan bad sector. Nah, kalau bad sectornya luas, maka ya matilah ya gitu. Jadi ini yang akan terjadi. Nah, jadi tugas kita supaya membuat otak tetap dapat oksigen. Caranya nanti dengan CPR ya, atau dengan RJP itu tadi. Nah, jadi berapa banyak waktu yang kita punya. Nah, jadi ini ya, ini data yang sudah dari lama ya, dari tahun 2000-an hasil penelitiannya, dan tidak berubah sampai sekarang. Ya, artinya kalau kita melakukan 1 menit sudah pasiennya rest dan 1 menit langsung dilakukan CPR, ya, maka probability-nya menjadi 98%. Ya, 98 dari 100. Ya. Tapi kalau 4 menit, ya, maka probability-nya sudah turun menjadi 50%. 10 menit, maka probability-nya sudah tinggal 1%. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kejadian yang tadi lomba makan ayam goreng itu ya. Jadi dia kesedak, kemudian malah dikasih minum, kalau baca runutan kejadiannya, kronologisnya ya, malah dikasih minum karena nggak tahu si petugas yang ada di situ, jadi bukan petugas medis ya, dikasih minum sehingga bolusnya malah tambah masuk, jadi total sumbatannya ya. Nah, yang tidak dilakukan choking, tindakan Heimlich, atau tidak dilakukan CPR pada saat pasiennya tidak sadar. Ya, kemudian hanya dibawa ke fasilitas terdekat. Fasilitas terdekatnya seingat saya cuma berjarak 2 blok. Tapi di Jakarta 2 blok itu bisa 15 menit, bisa 30 menit. Ya, dan itu yang terjadi. Sehingga begitu nyampe klinik atau fasilitas terdekat situ ya sudah lebih dari 10 menit. Jadi Anda bayangkan sudah lebih dari 10 menit, berarti sudah kemungkinannya sudah kurang dari 1%. Ya. Nah, jadi itu kira-kira yang kita kejar sebenarnya. Ya. Jadi berapa time kolom waktunya sekitar 6 sampai 8 menit supaya hasilnya baik, tetap baik ya. Jadi ini target kita ya, platinum minutes-nya ini 6 sampai 8 menit ya. Nah, jadi bukan hitungan jam-jaman lo ya. Nah, jadi Anda sekarang bisa memberikan pendalaman lagi nanti ya waktu memberikan materi ini, bahwa betapa penting orang di sebelah korban itu yang melakukan tolongan ya. Nah, supaya dia bisa melakukan pertolongan ya dia harus berlatih ya gitu. Nah, jadi saya selalu bilang kalau seperti ini, kalau saya konglomerat ya, triliuner saya bisa beli pesawat, saya bisa ke dalam sekejap misalkan ya ke Singapura, ke Amerika untuk berobat ke sana, ya. Tapi sekretaris saya tidak dilatih basic life support. Kira-kira saya hidup apa enggak? Ya, kira-kira gitu. Anda bisa memberikan contoh ya. Karena untuk naik pesawat, manggil ambulan ya, ngirim ke bandara, itu berapa menit? Naik pesawat ke Singapura berapa menit? 2 jam, ya. Nah, jadi itu contohnya. Ya, jadi betapa pentingnya orang-orang di sekitar ini atau orang-orang awam ini dilatih bantuan hidup dasar ya, supaya waktu penanganannya kalau 1 menit maka bisa 98% ya. Saya dokter bedah ya. Suatu ketika saya operasi ya. Dan pada saat operasi tiba-tiba pasiennya cardiac arrest padahal usianya masih 24 tahun. Untungnya waktu itu dokter anestesinya instruktur ACLS ya. Sehingga akhirnya ya kita berdua tuh kolaborasi. Dan dulu dipanggil. Tapi apa yang terjadi? Kok dia nggak bisa masuk ke dalam OK? Karena harus ganti baju dulu kan. Nah, Anda bayangkan waktu itu operasi situ jadi malam jam 10 bajunya udah habis, udah yang tersedia jadi tinggal sedikit, akhirnya nyari dulu. Itu butuh waktu.
ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana di dalam rumah sakit pun itu banyak sekali hambatan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Makanya di rumah sakit harus dilatih semuanya. Ya, akreditasi sekarang kan dari direktur sampai cleaning service, satpamnya, dapur, ya, semua harus bisa melakukan bantuan hidup dasar. Nah, nanti yang melakukan bantuan hidup lanjutnya adalah tim Code Blue-nya. Ya. Nah, jadi ini contoh, ya, contoh di rumah sakit pun bisa terjadi hambatan untuk supaya chain of survival-nya berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ya. Jadi yang dilakukan adalah sorry. Oh, ininya nggak jalan ya. Jadi sebenarnya kompresi jantung itu, targetnya adalah membuat jantungnya, ya, kita kompresi supaya jantungnya bisa bergerak. Pak, bisa di itu enggak di ininya? Coba dinyalain di ini kursornya keluar enggak itunya? Nah, ya seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi lihat ya. Jadi artinya pada saat kita mengkompresi pada RJP itu, maka jantung seperti berdenyut, dibuat seperti berdenyut, ya. Nah, sehingga darahnya tetap mengalir, dia akan masuk ke otot jantung dan akan masuk ke otak. Dan kita ingat bahwa di dalam darah kita masih ada oksigen. Ya, waktu kita bernafas tuh semuanya nggak habis kan? Ya, pada saat kejadian arrest masih ada oksigen yang ada di dalam darah. Sehingga itu bisa kita gunakan dalam waktu awal ya untuk tetap membuat oksigennya nanti kita kompresi untuk masuk jantungnya kita kompresi tadi untuk supaya oksigennya bisa berjalan, darahnya mengalir sehingga oksigennya tetap bisa masuk ke dalam otot dan otot jantung. Ya, jadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh kita untuk pada bantuan hidup dasar itu, ya. Nah, jadi untuk masuk ke dalam menangani atau melakukan bantuan hidup dasar, kalau teman-teman melakukan itu di luar rumah sakit, ya, ajarkan kepada mereka cek keamanan dulu, ya. Jadi kadang-kadang, ya, apalagi sekarang ya, dalam COVID, ya, kita nggak tahu nih kayak sekarang, ya. Saya kalau diperiksa, jangan-jangan PCR saya positif, gitu. Nah, jadi kan kita nggak tahu apalagi sekarang. Nah, jadi cek keamanan. Salah satunya itu, ya, COVID misalkan. Ya, jadi Anda harus yakin safe, aman. Yang pertama aman lingkungan, ya. Contohnya nanti kita ajarkan ke orang itu, jangan-jangan mentang-mentang, "Wah, saya baru dilatih kemarin nih." Ya. Saya punya teman relawan, ya, habis mereka saya latih, terus langsung, "Wah, kita akan turun langsung nih, Dok," gitu. Jangan turun dulu, lo lihat dulu lingkungannya. Kalau aman, baru lo turun ya. Jadi aman lingkungan. Kalau dia masih tembak-tembakan, masih lempar-lemparan kayak kemarin itu ya, nah ya jangan masuk, ya. Biarin aja, ya. Nanti kalau sudah reda lempar-lemparannya, tembak-tembakannya ya, gas air matanya, baru kita masuk sebagai relawan ya. Apalagi kita sebagai tenaga medis ya. Nah, jadi pertama aman lingkungan dulu ya. Kedua, aman diri sendiri. Aman diri sendiri dalam arti kata kita punya nggak apa namanya? Kemampuan untuk menolong ya. Jadi orang Indonesia itu ingin menolongnya tinggi, tapi kemampuannya enggak. Dalam arti kata, ilmunya enggak. Apa yang terjadi? Ya seperti yang kita lihat di media sosial itulah ya. Akhirnya yang dilakukan malah salah. Cuma mijetin doang ya, malah dipukul-pukul, ditepuk-tepuk gitu ya. Itu yang ini. Jadi kalau tidak aman sendiri, atau kalau teman-teman yang dokter, mobil saya nggak ada tuh stiker ID. Bukan apa-apa. Jadi kalau ada stiker ID, Anda bisa stop. Ya. Nah, jadi kalau itu nggak boleh nolak kalau di stop. Nah, misalnya saya nggak pasang stiker ID, saya pasangnya plat. Jadi kalau ada kerusuhan, saya lepas stikernya. Bukan apa-apa. Itu buat kita. Ya. Teman-teman yang di ambulans service pasti tahu ya, gitu. Gimana kalau kita lagi mengamankan pasien, kemudian kita sendiri diamankan.
dompetnya, segala macamnya dari belakang, gitu. Dideketin kan banyak gitu, orang ngerubung gitu ya. Nah jadi kalau nggak aman, ya nggak usah turun. Tapi kalau gitu saya nggak bisa jadi hero dong. Tenang aja. Yang niat baik itu kan baru niat aja udah dicatat ya di malaikat kan gitu. Jadi jangan takut ya, Anda bisa menolong tetap. Ya, nanti dengan cara Anda aktifkan minta tolong ya. Hubungi ambulans servisnya misalkan. Itu contohnya ya. Baru terakhir adalah amankan korbannya. Nah, jadi ingat korbannya terakhir loh ya. Jadi lingkungan, kalau lingkungan aman oke. Anda aman apa tidak? Kalau Anda aman baru Anda turun ya. Nah, jadi contoh misalkan lagi ke ribut kayak misalkan apalagi nanti nih ya 2024 tahun politik ya. Saya nggak tahu tapi kalau kita melihat cerminan waktu kemarin 2019 ya, begitu hebohnya bagaimana demo gini sehingga banyak sekali clash ya. Nah, itu yang mungkin Anda harus relawan-relawan itu ajarkan ya, terutama yang base-nya adalah komunitas-komunitas Anda amankan bagaimana mereka menilai ya. Ya kalau memang mereka mau masuk dalam kondisi seperti itu, oh saya mau masuk, saya mau, ya lu amankan diri sendiri dulu, pakai helm yang benar, pakai masker anti gas air mata misalkan begitu ya. Itu contohnya ya. Oke, jadi amankan 3A ini, aman lingkungan, aman diri sendiri, aman korban. Kalau saya di rumah sakit mah, ya ini pasti harusnya sudah aman ya. Kalau masih nggak aman berarti rumah sakitnya nih yang ditanda kutip. Kalau masih ada tidak aman, tapi kan memang ada saja kejadian, ya. Nah, jadi ini yang apa? Harusnya sih sudah aman, ya. Oke. Nah, ini yang penting. Jadi jangan menjadi pahlawan yang anumerta. Ingatkan kepada mereka ya. Pahlawan boleh tapi jangan diangkatnya karena anumerta. Nanti tiap pagi ya kita menghormat kepada pahlawan di kantor kita yang anumerta menyelamatkan wanita yang tergeletak di pinggir jalan. Ya dia nggak tahu di belakang ada Metro Mini ya, gitu. Nah, jadi itu yang harus diingatkan kepada mereka walaupun jadi pahlawan ya, tapi jangan sampai anumerta. Ada cara lain untuk menjadi pahlawan ya. Oke. Nah, kemudian kalau selamat, oke kita masuk ya. Kemudian yang pertama lakukan adalah respon ya. Jadi kalau di sebelah naik MRT, naik LRT nanti ya atau di bis, kok dari tadi tidur terus gitu ya. Nenek-nenek mau nupuk. Kalau cewek nupuk kali ya gitu. Ini puk ya. Justru yang nenek-nenek itu yang kans terjadi cardiac arrest-nya tinggi kan. Nah, jadi puk, Pak, Bu gitu. Anda bisa dengar saya apa terserah lah Anda mau pakai bahasanya apa ya. Kalau mau pakai bahasa Miss, are you hear me? Gitu ya. Jadi puk yang keras ya. Jadi jangan kan kedua sisi. Kenapa? Kadang-kadang satu sisinya nanti punya gangguan pendengaran ya dia diam aja padahal tidur ya. Nah, jadi kemudian itu cek respon. Kalau kemudian pasiennya tidak berespon, berarti dia tidak sadarkan diri. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Kita minta tolong. Ya. Jadi minta tolong itu ya, ingat Anda nggak bisa menolong sendiri tadi ya. Anda mau menolong sendiri, apalagi di Jakarta, di perkotaan ya, yang ada ambulans servisnya. Anda tetap menolong bisa, tapi ada yang lebih kompeten. Nah, ya, ada yang lebih kompeten tadi. Jadi artinya minta tolong, ya. Nah, jadi minta tolong. Pertama, tolong, ada orang yang tidak sadar. Coba bantu saya, Mas, gitu. Ya. Kemudian minta lain-lain, Mas, orang yang tadi bantu kita satu lagi kita minta tolong untuk memanggil ambulans. Ya. Nah, di Indonesia ingat jangan lupa nomor PSC atau ambulans service di kita 119. Nah, sekarang ada 112 ya dari Badan Bencana ya, itu juga mereka bisa dihubungi ya, tapi yang ini adalah 119. Nah, kemudian juga tolong seperti pada di bandara tuh ada AED ya. Minta tolong juga ambilkan AED. Nah, kalau di rumah sakit minta tolong untuk melaporkan ke alarm center untuk mengaktifkan Koplu. Di sana nggak kelihatan ya.
mengaktifkan Kotlin di rumah sakit. Ya, jadi supaya sistemnya nanti akan mendukung Anda. Jadi Anda orang nggak tolong Anda. Jadi Anda akan sendirian nolongnya. Jadi nanti Anda kebayang Anda melakukan RJP sendirian, terus aja ya, capek. Ya. Nah, kalau udah capek, akibatnya maka nanti kompresi kita tidak baik. Ya, sehingga korbannya pun hasilnya tidak baik juga. Ya. Nah, jadi kan pentingnya minta tolong. Ya, yang pertama adalah minta tolong, ya. Kemudian minta panggil ambulans ya nomor 119 ya atau meminta AED nanti dan mengaktifkan code blue kalau di dalam rumah sakit ya. Oke. Nah, cara minta tolong sekarang. Nah, ini ya. Jadi ini kekurangan di kita nih nggak tahu gimana cara meminta tolongnya. Itu sebenarnya harusnya masuk dalam kurikulum ya, sekolahan. Jadi ya seperti saya tadi bilang, mereka nggak tahu cara minta tolongnya. Jadi yang pertama hubungi nomor darurat tadi 119 2 ya. Nah, 119 itu adalah nomor nasional ya, tapi kemarin saya belum semua kabupaten kota ternyata punya ambulans servisnya. Nah, jadi kalau di tempat Anda ternyata belum ada Jakarta, nanti ditanya tempat Anda di mana. Nah, kalau tempat Anda di sini, waduh, belum ada ambulans servis, maka dia akan mencoba mengirim ambulan dari daerah yang terdekat, ya. Karena memang ya di kita baru mulai ambulans. Yang pertama kali harus Anda sebutkan selain nama, halo saya Dr. Wisnu, nomor telepon saya sekian 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 081 sekian 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 misalkan ya. Kenapa harus nomor ini disebutkan dulu? Karena barangkali Anda teleponnya bermasalah. Misalkan pulsanya habis ya atau baterainya habis misalkan ya. Atau kalau kan ada nomor telepon umum. Nomor telepon umumnya ada kan tercantum tuh. Nah, itu yang Anda sebutkan. Nomor telepon umum sekian 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 sekian. Ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kemudian terputus, maka dispatchernya atau ambulans servisnya dia bisa menghubungi Anda ya supaya menjoinkan kembali supaya datanya bisa terkumpul ya. Jadi ingat pencet nomornya, terus kalau udah diangkat saya nama Anda dan nomor telepon Anda ya. Oke, baru setelah itu kejadiannya apa? Ada orang tidak sadar, ada orang tabrakan, nah ya kejadiannya. Kemudian juga yang penting jumlah korban. Ya. Biasanya nih kita sering mencontohkan kalau di Indonesia ya, motor itu kan kendaraan rekreasional. Ya enggak? Ya. Jadi kalau ada 2 kejadian motor nabrak motor, kira-kira berapa korbannya? Ya, ada yang jawab pasti ada yang 2, 3, 4 ya. Jadi motor nabrak motor. Ya. Kalau saya bilang korbannya kemungkinan 10. Wah, banyak banget. Iya. Motornya coba Anda bayangin. Bapaknya ya, di depan bapaknya anak yang pertama. Di belakang bapaknya anak yang kedua. Terus di belakang anak yang kedua ibunya. Ibunya gendong anak yang ketiga yang bayi. Jadi satu motor bisa 5 ya korbannya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi dengan ada kecelakaan nih gini. Nah, berapa yang terlibat mobilnya misalkan ya, supaya dispatchernya dia bisa memperhitungkan, oh berarti dia akan ngirim berapa ambulan ke situ. Ya. Nah, terus alamatnya, tempat kejadian. Nah, jadi ke tempat kejadiannya jalan sekian sekian sekian, udah. Ya. Tapi kalau yang paling penting adalah patokannya atau landmarknya. Misalkan, oh ini ada di depan kantor PBID nih, ya, misalkan yang jelas gitu kelihatan ya. Atau di depan Istana Negara misalkan ya. Jadi yang landmark yang dikenal orang ya. Kalau sekarang mungkin dengan ada map
di handphone gitu ya, mungkin lebih mudah ya. Nah, jadi ini cara minta tolong yang terstandar ya gitu, terstandar. Jadi Anda harus ajarkan ini supaya mereka benar meminta tolongnya ya. Oke, nah setelah tadi pasien tidak sadar, kita minta tolong ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu periksa nafas. Jadi menurut AHA, untuk orang awam cukup diajarkan sampai periksa nafas saja. Kecuali Anda mau mengajarkan nanti di medical provider ya, jadi nakes, maka kalau nakes mereka sudah biasa memeriksa nadi ya, maka periksa nafas dan nadi bersamaan. Ya, jadi enggak nafas maka periksa nadi. Jadi nadi yang diperiksa adalah yang di hadapan Anda. Jadi tangannya jangan melewatin melintang di depan leher. Jadi di depan Anda aja. Kalau dari seperti ini ya, di sebelah kanan kita penolongnya dari sebelah kanan, maka cukup periksa nadi yang di sebelah kanan. Ya, sambil kemudian matanya melihat dinding dadanya. Ya, kemudian Anda hitung nafas atau nafasnya tidak normal. Jadi misalkan nafasnya kelihatan gitu, ya. Itu dianggap tidak bernafas. Ya. Dan ajarkan kepada mereka apabila pasien tidak sadar dan kemudian nafasnya tidak normal atau tidak dianggap tidak bernafas, maka kemungkinannya pasiennya mengalami cardiac arrest. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau Anda mengajarkan ke medical provider, ajarkan nafas dan nadi, tapi kalau Anda mengajarkan ke orang awam, maka cukup Anda ajarkan untuk melihat dinding dadanya. Ya kalau dia pakai jaket tebal gitu, dibuka jaketnya. Ya, dilihat ada gerak nafas apa tidak. Kalau tidak bernafas berarti dia dicurigai pasiennya kardiak dan respiratory arrest. Ya. Nah, kemudian lanjutannya baru kita melakukan kompresi jantung luar atau RJP lah istilahnya ya. Nah, tapi yang sekarang dilakukan adalah CPR hands only. Ya, jadi apa? Jadi artinya nggak memberikan nafas, nggak 32. Hands only saja. Jadi caranya yang pertama adalah kan di pertengahan tulang dada. Ajarkan kepada orang awam, ya, ini tulang dada, maka ini pertengahannya, maka posisi tangannya persis taruh di bawah pertengahan itu. Atau setengah bawah ini, dia tekannya. Ya, jadi buku telapak tangannya nih yang tebal itu ditekan di tulang dadanya, ya. Posisi lengannya yang menekan itu tegak lurus. Jadi jangan begini. Jangan ini namanya mendorong, ya. Jadi posisi tangannya tegak lurus, nanti yang diajarkan adalah tubuhnya menjatuhkan tubuhnya ke atas pasiennya. Ya, jadi menekan dari pundak. Ya, jatuhkan aja 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau supaya hasilnya baik, maka CPR-nya atau RJP-nya harus berkualitas. Jadi RJP berkualitas itu yang pertama, ajarkan mereka menekan kuat. Ya. Ada beberapa manekin yang ada indikatornya, ya. Jadi Anda baca indikatornya, kalau yang seperti kita punya, itu indikatornya ada 2 lampu warna hijau. Jadi kalau dia menekannya kedalamannya benar, maka dia dua-duanya akan menyala. Tapi ada juga yang pakai pita ya. Nah, itu harus sampai hijau. Kelihatan waktu makan. Terus tekan kuat, kemudian tekan cepat ya. Yaitu kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Nah, nanti kita bisa gunakan alat bantu. Ya. Jadi tekan kuat, tekan cepat, dan recoil penuh. Jadi jangan, cepatannya juga nggak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti malah kedalamannya nggak baik dan recoilnya juga nggak tercapai. Ya. Nah, jadi tekan kuat, tekan cepat, recoil penuh. Ya. Kenapa recoil penuh? Jadi waktu kita menekan nggak boleh ditekan terus gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Nah,
waktu setelah menekan harus dilepaskan, ya, supaya dinding dadanya mengembang, recoil tadi, ya. Nah, pada saat dinding dada mengembang, maka jantung yang tadinya terkompresi dia akan ikut mengembang. Pada saat dia mengembang, jantungnya akan terisi darah, ya, sehingga waktu dikompresi lagi kayak seperti tadi, dia akan memompa darahnya. Begitu juga paru-paru. Pada saat recoil, paru-parunya mengembang. Ya, dan dengan dia mengembang, maka dia akan menghisap udara baru. Jadi ini kenapa pada 2015 hands only CPR sudah diajarkan, ya, di ACLS, AHA, supaya terutama buat mereka yang tidak menggunakan atau tidak punya barier. Ya, jadi mengajarkan ke orang awam ya nggak perlu lagi tiup-tiup lagi tuh, ya. Jadi udah hands on aja terus, ya. Nah, supaya dia tahu, gunakan alat bantu. Alat bantu yang nanti bisa kita gunakan yaitu ini, ya. Nah, jadi handphone mereka. Nah, jadi nanti pas waktu pelatihan semua pesertanya suruh keluarkan handphonenya, ya. Kemudian cari metronom. Itu ada di Play Store atau di Apple Store, ya, gitu, Android maupun Apple tuh ada. Metronom itu adalah alat yang untuk berlatih musik, ya. Nanti eh ya, mereka suruh download. Nah, ya. Jadi seperti ini. Nanti kita tinggal setting, ya. Ajarkan mereka untuk settingnya. Nanti teman-teman harus punya juga berarti, ya. Jadi ajarkan ke mereka untuk settingnya. Misalkan tadi kan 100 sampai 120. Oke, ini misalkan saya setting di 110, ya. Jadi kalau temennya nanti kemudian melakukan CPR, ya, maka Anda tinggal nyalakan metronomnya. Nah, ini sudah 110. Jadi tinggal nanti, oke, Mas, walaupun orang yang kita tadi minta bantuan itu bukan orang yang terlatih, kita tinggal tunjukkan, nah, tekannya di sini, terus nekennya ikutin ini, Mas. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan begini, maka Anda sudah memastikan kompresinya 110 kali per menit, ya. Tinggal Anda harus memperhatikan kedalamannya, yaitu 5 sampai 6 cm dan full recoil-nya, ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk orang yang belum terlatih sekalipun, ya. Tapi Anda harus punya juga ininya, ya. Kemudian bergantian setiap 2 menit, ya. Nah, jadi ini bisa Anda gunakan, ya, bergantian setiap 2 menit. Kenapa bergantian setiap 2 menit? Menurut AHA, pada saat 2 menit itu sudah mengalami kelelahan. Jadi sebenarnya kalau di buku panduannya, ya, Anda harus berganti setiap 2 menit. Jadi kita nggak menghitung siklus, ya. Nanti lupa, ya, nyalakan aja setiap 2 menit. Atau kalau memang petugasnya kelelahan. Jadi sebelum dia kelelahan jangan dipaksakan sampai 2 menit gitu. Ya, kalau memang petugasnya sudah lelah, kelihatan nggak benar gitu, ya, kompresinya, maka Anda langsung gantikan, ya, gitu. Nah, jadi ini dengan ajarkan ini maka diharapkan teman-teman yang mengikuti pelatihannya sudah bisa melakukan, ya. Oke. Jadi ini, nah, untuk RJP-nya tadi, ya. Nah, tadi kan setiap 2 menit. Nah, kemudian AED-nya. Nah, jadi ingat AED ini bukan alat medis. Maksudnya bukan alat untuk orang medis, tidak. Alat untuk orang awam, ya. Karena mereka nggak perlu mikir-mikir, ya. Nah, jadi apa sih? Tapi sebenarnya yang perlu dikasih penjelasan adalah apa itu defibrilasi, ya. Jadi kalau defibrilasi, nih, karena kadang-kadang teman-teman kita pun yang medis masih nggak tahu, ya, akibat pengaruh film, pengaruh sinetron. Jadi kalau udah flat gitu, oh, disetrum aja. Ya. Jadi sebenarnya defibrilasi itu adalah tindakan untuk menghentikan irama jantung. Karena hasil penelitiannya cardiac arrest itu yang tidak teraba nadinya, itu bukan karena jantungnya berhenti.
Tapi 60-70% karena jantungnya bergerak tidak beraturan. Nah, jadi AED ini, defibrilator ini tugasnya seperti rem darurat. Seret gitu, jadi supaya berhenti. Kalau di kereta kan gitu tuh, ditarik gitu ya. Seret supaya berhenti. Nah, diharapkan nanti muncul kembali irama yang normalnya. Jadi Anda bisa menjelaskan seperti itu. Ya, jadi nanti dalam pelatihannya yang pertama Anda ingat gunakan AED trainer, ya. Jadi kalau teman-teman mau melatihkan AED, jangan menggunakan AED yang benar. Karena AED yang benar tuh nembak, ya. Nanti ya kalau ke manekin. Kalau Anda, dan itu yang kedua, safety-nya jangan sekali-kali melatih ini BHD kepada pasien orang manusia. Jadi pakai manekin. Kalau nggak ada manekin pakai guling, ya. Itu bisa kita gunakan, ya. Tapi jangan ke orang, ya, apalagi AED, ya. Nah, jadi kalau mau pakai AED maka harus menggunakan yang AED trainer. Nah, AED trainer itu dia tidak menembak energi apapun. Jadi begitu juga waktu beli untuk AED misalkan, jangan beli yang AED trainer kalau untuk digunakan yang benar, ya, karena dia nggak akan mengeluarkan energi, ya. Dia hanya untuk berlatih. Nah, jadi nanti AED trainer itu dia akan berlatih cara melakukan. Jadi Anda latih yang pertama biasanya irama urutannya menyalakan dulu, ya. Kemudian ada suaranya tuh. Memang sekarang hanya ada beberapa provider yang modul suaranya pakai bahasa Indonesia. Yang lainnya kebanyakannya pakai bahasa Inggris, ya, modul suaranya. Nah, jadi pertama dinyalakan, kemudian handle-nya ditarik, ya. Nah, kemudian tempelkan patch-nya sesuai gambar yang ada di patch-nya itu. Jadi handle-nya bukan seperti yang manual defib, ya, tapi pakai yang ditempel. Nah, tempel sesuai ini, kemudian nanti dia akan mengeluarkan. Nah, selama kita mempersiapkan, jadi ini kita berdua, yang penolong pertamanya melakukan CPR tadi, ya, sampai kemudian alatnya bilang stop CPR. Jadi pertama dia akan bilang stop CPR itu pada saat alatnya mendiagnosis kelainannya. Nah, jadi alat ini bisa mendeteksi kelainan yang ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia yang harus di-shock, ya, yang tanpa nadi, ya. Jadi kalau dia mendeteksi itu, dia akan keluar biasanya shock advice atau shock dianjurkan. Nah, kemudian stop, ya, charging, ya. Jadi mengisi, dia akan ngasih, dia lagi mengisi. Nah, pada saat mengisi boleh kita lanjutkan untuk CPR-nya. Ya, nanti begitu shock, stop CPR, ya. Nah, pada saat kita sudah diberitahukan bahwa alatnya sudah terisi, maka gambar tombol warna kuning biasanya akan berkedip-kedip, ya. Nah, nanti ini teman-teman ajarkan yang paling penting di sini, yaitu aba-aba safety-nya. Jadi waktu dia mau menekan harus ngasih aba-aba, terserah mau pakai bahasanya apa. Tapi kalau saya sih ke orang awam lebih baik pakai bahasa Indonesia, jangan I'm clear, you clear gitu ya. Ntar kayak saya dulu PTT, I'm clear, nggak ada yang gerak ya. Oh, saya baru tahu, saya PTT di Kabupaten Cirebon, ngomong I'm clear, you clear, akhirnya semua minggir, baru minggir gitu ya. Nah, jadi semua minggir, shock hitungan 3, 1, 2, 3, baru dipencet. Ya, jadi itu yang penting waktu memberikan aba-aba mau menembak. Nanti setelah menembak, dia akan mengeluarkan irama tadi yang seperti metronom, ya, dan akan ngasih perintah setelah menembak, continue CPR. Ya, dia akan terus berlanjut sampai 2 menit. Nanti 2 menit itu dia akan bilang lagi stop CPR, analyze, ya. Nah, jadi dia akan menilai ulang. Kalau masih belum, ROSC, shock advice. Nah, jadi itu ikutin itu, ya. Cuman memang yang namanya AED nggak bisa dipakai berulang selama-lamanya. Karena dia pakai baterai kan. Nah, jadi itu tadi diajarkan panggil bantuannya. Ya, jangan lupa minta tolongnya. Ya. Oke, nah ini AED. Nah, ini yang kira-kira apa tadi, ya. Tadi urutannya. Jadi yang pertama cek respon, ya. Minta bantuan, aktifkan code, ya, kalau di rumah sakit, ambilkan AED, cek nadi dan respirasi bersamaan,
Kemudian kalau tidak ada nadi atau tidak ada respirasi, maka lakukan CPR berkualitas yang hands only. Jadi artinya hands only itu ngitung ya terus 1, 2 sampai 100 gitu. Sampai 2 menit itu dihitung aja terus. Ya. Nanti ada yang melakukan timing 2 menit berganti. Ya. Nah, kapan dihentikan? Ya, sampai pasiennya ROSC, makanya nanti setiap 2 menit jangan lupa dicek nadinya atau cek nafasnya. Ya, sudah ada nafas belum? Ya. Atau pasiennya atau sudah datang nih ambulan servisnya misalkan atau petugas medis yang lebih berkompeten. Kalau di rumah sakit ya tim code blue-nya sudah datang. Ya, kemudian diserahkan. Ya. Nah, jadi ajarkan simple, jangan terlalu jelimet, jangan ditakut-takutin, nanti mereka nggak mau. Ya, jadi simple aja bahwa itu bisa dilakukan oleh orang awam. Kalau di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa? Ya, oke. Nah, ini algoritmnya, ya. Oke, untuk ini untuk BHD-nya. Nah, kalau pasiennya sudah ROSC, juga diajarkan, misalkan pasiennya belum sadar, ya, pasti otomatis karena kondisi setelah ROSC itu belum tentu otaknya udah baik ya gitu. Kadang-kadang masih toksik tuh otaknya karena masih iskemik ya. Nah, jadi belum sadar. Nah, jadi kalau belum sadar tapi sudah teraba nadi ya, nafasnya sudah ada ya, sudah ROSC, maka jangan letakkan pasiennya atau korbannya dalam posisi terlentang. Ini yang seringkali kita dapatkan teman-teman yang di IGD pasti sering dapat tuh ya pasien-pasien stroke lah, pasien yang nyampe IGD rumah sakit udah blok ya. Jadi aspirasi ya. Jadi cairannya kesedot ke dalam. Nah, sehingga akibatnya pasiennya meninggal bukan karena stroke-nya, bukan karena cardiac arrest-nya, meninggalnya karena aspirasinya. Ya, nah jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya tadi airway advance, misalkan intubasi, tidak ada cuknya, tidak ada alatnya, minimal kalau pasien yang tidak sadar seperti itu, ya Anda kirim dengan posisi ini, ya. Ini kalau dulu ingat namanya posisi kalau bahasa Indonesianya miring mantap, ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya recovery. Nah, jadi caranya ya pasiennya mau diguling ke arah mana nih? Misalkan seperti ini diguling ke arah kiri, ya. Maka lengan kirinya kita tekuk, lengan kanannya taruh di sini, kemudian baru diguling. Nah, gitu ya. Kakinya ditekuk. Nah, ini gampang sekali ya. Tapi ini penting. Kenapa? Karena dengan posisi ini, maka kepala posisinya akan lebih rendah daripada perut. Sehingga kalau pasiennya muntah, dia akan keluar langsung dari mulut. Jadi tidak kalau dalam posisi telentang atau supine, maka daerah faring akan lebih rendah. Jadi kalau isi lambung keluar, dia akan menggenang di faringnya. Kalau pasiennya tadi bernafas, dia akan kesedot masuk ke dalam jalan nafas jadi aspirasi. Ya. Nah, jadi ini untuk menunggu mengirim dalam posisi seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini kira-kiranya ya. Lanjutannya, nah ini untuk choking. Ya. Jadi choking kita sudah tahu semua ya. Biasanya tanda yang umum pada orang dewasa itu adalah dia akan menunjukkan karena choking itu sumbatannya total sehingga dia nggak bisa keluar suara. Jadi dia akan panik karena nggak bisa nafas, dia akan mencoba menunjukkan ke arah leher. Gitu ya. Nah, jadi kita kalau udah tahu gitu, hah? Kenapa lu? Jangan gitu lagi ya. Wah, ini berarti choking nih. Nah, jadi kalau pasiennya sadar ya, maka lakukan Heimlich maneuver ya. Jadi lakukan Heimlich maneuver seperti di gambar ya. Angkat gitu ya, tekan di daerah di daerah ininya ya. Di ini aja Pak, bonekanya aja boneka. Ya. Nah, jadi kita bilang namanya chest thrust ya. Kita tekan di bagian seperti tadi ya, seperti kita melakukan CPR ya. Nah, jadi tangan kita ini ya. Terus kita angkat. Ya, sambil kita tekan ke arah atas. Ya, supaya dadanya terkompresi ya. Sehingga kalau dadanya terkompresi, maka paru-parunya akan kompresi juga. Dan ingat tadi kan, paru-paru masih ada udara sisa.
Jadi paru-paru itu kayak kantong. Jadi waktu kita kompresi kayak kita mainan apa sih dulu tuh bikin yang pakai apa tepung gitu kapur gitu ya. Zaman sekarang udah nggak ada kan ya. Kita duluan pakai kertas gitu perangnya di iya, perang di kelas kan pakai itu tuh, di spread gitu. Sehingga udaranya akan terkompresi, dia akan keluar ke atas, diharapkan dengan begitu dia akan mendorong apa sumbatannya keluar, ya. Nah, tapi kalau kemudian sampai berapa kali terserah, ya, sampai terlepas. Kalau kemudian pasiennya tetap nggak keluar, ya, dan tidak sadar, maka lakukan langkah RJP tadi, ya. Cek respon, oh nggak sadar, langsungkan, ya, minta bantuan tetap dan lakukan RJP seperti tadi. Jadi kalau pasien tidak sadar, kita lakukan RJP. Nanti pada saat kita melakukan RJP, memang untuk teman-teman orang awam, ya, itu tidak bisa kita lakukan membuka jalan nafas, ya. Tapi kalau Anda sebagai tenaga medis, Anda bisa sambil tadi kan berdua tuh, ya, ya satu orang dia melakukan RJP, ya, Anda bisa lakukan buka jalan nafas sambil mengintip ada sumbatan apa tidak, ya. Tapi jangan sekali-kali mengambil blind. Jadi, oh itu enggak, nanti malah ke sodok malah tambah masuk, ya. Jadi yang penting buka, kalau memang kelihatan coba diambil, ya, atau dengan finger swab, tapi sambil dilihat ya, finger swab tuh mulutnya dimasukin sambil dicongkel keluar. Jadi dari sini terus sambil dicongkel, ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sudah tunggu, ya tunggu, tapi tetap lakukan RJP. Itu orang dewasa dan anak yang besar, ya. Kalau bayi, nah kalau bayi nanti tindakannya adalah, ya biasanya bayi itu apa, gumoh, ya, habis nyusuin gitu kan, terus posisinya atau nyusuinya sambil tiduran, nah itu bisa tuh sedak dia. Ya, nah jadi, kita masukkan satu jari, ya, di mulutnya, kemudian tarik, posisikan di paha kita, ya, posisikan di paha kita seperti gambar, ya. Jadi jari yang di mulut itu kita tarik supaya mulutnya terbuka, jadi kepala lebih rendah. Kemudian kita lakukan back blow. Jadi back blow itu bukan dipok gitu, enggak. Tapi ditepoknya gitu, ya. Nah, dengan begini maka dinding dadanya akan terkompresi juga. Ya, diharapkan dia akan sumbatannya akan terlepas. Jadi lakukan 5 kali back blow, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tadi kan posisinya begini, ya. Kemudian dibalik, pegang kepalanya, dibalik, ya. Nah, lakukan 5 kali chest thrust. Jadi seperti RJP pada bayi, ya, dengan 2 jari, tekan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Balikin lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi terus gitu. Sampai pasiennya ada tanda-tanda sumbatannya terbuka dan pasiennya menangis. Ya. Dari tanda RWC-nya kalau itu pasiennya nangis korbannya, ya. Nah, jadi itu ya beberapa hal yang Anda bisa ajarkan, ya. Modifikasi yang lain yang sering juga nanti akan dipertanyakan adalah tenggelam, ya. Tenggelam. Nah, kalau tenggelam diapain kira-kira? Sama seperti tadi choking, ya. Jadi kalau pasiennya tidak sadar, ya, kalau pasiennya tidak sadar, maka langsung kita RJP dulu, ya. Kita RJP dulu. Nah, kalau sudah apa namanya? eh, dia ROSC, maka dia akan batuk. Jadi jangan diangkat-angkat. Saya berapa kali ngeliat di ini, jangan digini-giniin nih. VR-nya keluar. Airnya tidak akan keluar, ya. Kalau dia masuk ke dalam paru-paru, dia masuk ke dalam alveoli, ya. Mau dibalikin gitu nggak akan keluar, ya. Gitu. Nah, jadi itu salah satu apa namanya? Modifikasi. Tapi intinya begitu korbannya tidak sadar, kita raba tadi ya, cek respon, kemudian Anda minta tolong, ya, ajarkan, langsung Anda periksa nadi dan nafas. Kalau nadi dan nafasnya apa namanya? Tidak ada tadi 5 detik, maka lanjutkan untuk CPR, ya. Oke.
Mungkin ada yang mau ditanya. Mudah-mudahan ini ya bisa jelas ya. Tapi mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan kali? Oh ya. Oh, langsung ya. Sebentar. Ada masalah teknis di studio. Ya, oke. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin raise hand. Apa itu? Saat tidur, miring kiri atau kanan? Maksudnya apa? Dokter Yuliana? Hah? Oh, terserah, bebas. Yang tadi yang apa? Yang posisi recovery ya, atau miring mantap, terserah. Boleh ke kiri, ke kanan, boleh-boleh aja. Ya, bebas. Oke, ada lagi mungkin? Ya. Terus, oh itu belum. Sudah jelas semuanya? Ya, ada siswa bertanya, saat ini kan tidak dianjurkan. Ya, ya betul. Oke, jadi ini berhubungan dengan dengan pandemi ya. Jadi tadi memberikan nafas itu tidak dianjurkan, ya. Apalagi dalam kondisi pandemi, ya. Di rumah sakit pun tidak boleh. Anda tidak boleh melakukan RJP kalau Anda belum menggunakan APD, ya. Jadi kalau pada kondisi pasien dicurigai eh, COVID, ya, maka ya sudah. Nafasnya pakai apa? Nafasnya taruh face mask, ya, face mask diikat yang kenceng, ya, atau Anda pegang gitu ya. Tapi jangan yang keluar ya. Jadi face mask-nya kemudian nyalakan oksigen aja. Ya, langsung nyalakan. Atau pakai BVM ya, sambung ke oksigen, Anda pegang. Kalau BVM kan nggak ada talinya ya. Nah, kalau face mask kan ada talinya tuh. Jadi enaknya Anda bisa bebas tangannya. Jadi ikat ya, dipasang, terus berikan nafas saja ya. Tapi low flow. Jadi nggak 12 liter per menit ya. Jadi berikan mungkin 6 liter atau 4 liter ya. Terus sambung ke oksigen. Nah, jadi tidak diberikan nafas. Yang dilakukan setelah Anda kemudian timnya sudah menggunakan APD, ya, baru boleh melakukan CPR, hands only. Ya, jadi ini tetap dipasang. Nah, CPR-nya Anda lakukan. Oke. Kalau kondisinya di luar rumah sakit, ya, bagaimana melakukan CPR-nya? Ya sudah. Sekarang kondisinya dibilang COVID-nya udah nggak ada, ya masih ada. Ya, jadi jangan jangan gambling, kecuali memang orang yang mau kita tolong benar-benar kita tahu ya, anak kita, orang tua kita ya. Kalau istri atau suami nggak tahu ya, gitu. Jadi kan ada, kalau anak kan nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua ya. Tapi kalau suami istri ada mantan gitu. Nah itu terserah ya. Tapi artinya kita tahu nih track recordnya, oh dia clear ya, boleh saja. Tapi kalau Anda tidak kenal, ya, ya sudah hands only, tapi persyaratannya kita menggunakan masker, pasien atau korbannya pakaiin masker, ya. Kalau tidak masker, minimal kain double tutup di wajah atau di hidung dan mulut, ya, gitu. Itu kalau di luar rumah sakit, ya. Kalau Anda ingin berbaik hati ya begitu, ya, boleh. Tapi syaratnya tadi, Anda menggunakan masker waktu ini, ya. Kalau ada kacamata, pakai kacamatanya, ya. Dan kemudian korbannya juga harus pakai masker, ya. Jadi kalau pertanyaannya gitu, makanya sebenarnya di IGD terutama di rumah sakit, ya proses screening COVID-nya harus tetap berlangsung selagi kita bilang masih ada COVID. Sama seperti HIV kan, proses screening HIV sekarang masih berlangsung. Anda mau operasi, mau ini, mau tindakan, mau apa, kita screening. Ya, walaupun tidak mungkin seheboh dulu gitu ya, tapi tetap kita lakukan. Begitu juga pada COVID. Ya, jadi kalau masih kita curiga, apalagi sekarang nih naik lagi kan turun lagi, naik lagi gitu ya.
terus kemudian PPKM dinaikkan, nah berarti Anda harus siap-siap seperti itu, ya. Mungkin itu. Oke, ada pasien kardiak arrest ya, terus ada cedera di dadanya, kompresi apa tidak? Kompresi, ya. Urusan masalah lukanya itu ntar kalau pasiennya hidup. Nah, sekarang kalau nggak kita kompresi, pasiennya kardiak arrest, habis itu pasiennya nggak hidup, ya ngapain kita urusin lukanya? Ya, nggak bisa diklaim juga, gitu istilahnya ya. Jadi Anda lakukan, mau itu open fracture, mau ini ya, kita lakukan. Nah, yang waktu itu saya tadi cerita ya, pasien saya yang operasi kemudian kardiak arrest, itu habis operasi besar, ya, laparotomi, kemudian ada perforasi gaster, begitu diganti menjadi bius umum, tiba-tiba dia apnu tuh, ya, itu. Ya akhirnya asisten saya bengong, ya, ya saya yang genjot akhirnya, ya, tetap kita lakukan. Jadi nanti biasanya juga ada pertanyaan, kalau ada patah gimana dok? Genjot dulu udah, ya, hidup dulu yang penting, ya. Tapi tadi ya aman lingkungan, aman diri. Jadi Anda pakai APD ya, kalau di luar apalagi ya, ya makanya masker harus ngantong sekarang, nggak bisa lepas kan sekarang ya. Jadi masker tuh harus punya kita bawa. Jadi kalau memang ada kayak gitu, ya kita pakai, korbannya juga kita pakein. Kalau nggak ada masker ya Anda tutup pakai kain gitu. Ya, jadi kompresi dulu, kita evaluasi lukanya sesuai dengan yang ada di ATLS misalkan, ya. Oke, apakah oksigen terus-terusan dok? Iya, oksigennya terus-terusan. Jadi makanya harus terkompresi atau ketutup dengan apa? Dengan ketat ya. Jadi pakai face mask itu lebih enak karena ada talinya, ada karetnya ya. Jadi kencengin. Nah, terus udah selagi kita RJP, kita nyalain aja oksigennya. Tapi tadi tidak boleh high flow. Jadi kalau biasanya kita kan kalau pakai face mask 8 liter gitu ya, apa sampai 10 atau 12 liter. Jadi kalau ini cukup 4 liter udah cukup. Ya, gitu. Oke. Ada lagi, apakah pasien COVID tetap di CPR? Nah, ini apa ya? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekarang saya kembalikan tanya, apakah pasien COVID itu selalu meninggal? Tidak kan? Kesembuhan pasien COVID 80%. Ya. Jadi kalau kita bicara COVID dengan CPR, maka harusnya di rumah sakit pasien COVID tetap kita lakukan code blue. Karena kesembuhannya 80% loh, bukan seperti pasien yang terminal gitu. Makanya dibilang nggak ada CPR untuk pasien code blue. Saya nggak bilang itu kriminal ya, semua melakukan. Ya, tapi logikanya seperti itu. Hanya memang kalau dari AHA ya, kita harus selektif. Nah, ada kan pasien COVID yang memang karena komorbidnya segala macam itu membuat pasiennya meninggal, ya. Ada. Nah, jadi artinya apa? Ada screening di depan di IGD itu. Seperti Anda melakukan screening kalau di rumah sakit itu kan ada pasien apa risiko jatuh kan ada lakukan screening juga kan di IGD. Nanti dikasih bendera atau dikasih label khusus. Nah, begitu juga dengan pasien COVID yang itu. Jadi Anda bisa lakukan screening misalkan dengan cara yang biasa dilakukan dokter anestesi itu dengan Apache score misalkan, ya. Nah, jadi kalau memang screening yang Apache score-nya life-nya ekspektasi hidupnya cuma 10%, di CPR nggak? Di code blue-in nggak? Mungkin tidak. Ya. Karena apa? Karena apalagi ini pasien COVID ya, jelas. Maka untuk masuk timnya ke situ, maka resiko timnya terkena. Kan? Gitu. Nah, jadi pasien-pasien yang kayak gitu baru kita lakukan tidak CPR. Tapi kalau yang 80% sembuh, ya kita CPR dengan tadi harus disiapkan APD yang appropriate. Ya, jadi terserah mau pakai hazmat, mau pakai gown, ya terserah. Yang penting maskernya, Google-nya, cara memakai dan cara melepasnya yang benar. Nah, jadi itu yang penting.
ya. Jadi dan memang dibatasi ya pada code blue-nya nanti dibatasi untuk masuk ke dalam yang COVID ya. Jadi nggak 6-7 orang seperti yang biasa ya di ACLS, tapi mungkin dibatasi maksimal 4 orang ya gitu. Itu contohnya. Oke. Jadi tetap CPR ya, kecuali memang yang sudah dikasih tanda oh ini yang do no CPR tadi ya, yang memang hasil scoringnya ekspektasi hidupnya memang rendah ya, mungkin kita bisa memilih. Jadi itu harus dikasih tanda ya. Oke, kemudian apakah untuk CPR ini perlu ada persetujuan? Kira-kira perlu nggak ada persetujuan? Tidak, ya, karena ini life saving, ya. Nah, yang apalagi ini kalau kita lakukan di luar rumah sakit, ya. Makanya di rumah sakit ada screeningnya untuk mereka yang tidak di CPR, do no resuscitation. Itu ada screeningnya, ya. Nah, jadi begitu mereka masuk dalam golongan yang do no resuscitation, dikasih tanda, ya. Itu justru kalau sudah ditentukan itu kita CPR itu salah, ya. Secara law-nya salah, ya. Nah, jadi kembali kepada teman-teman, ya. Persetujuan di IGD misalkan enggak perlu persetujuan, ya. Langsung nanti persetujuan kapan? Ah, udah RWSC nih, ya, udah RWSC kan? Ya, mau perawatan post cardiac arrest-nya mau ICU, mau ICCU, mau dirujuk. Nah, barulah di situ Anda memberitahukan keluarganya. Ya, tapi kalau untuk CPR-nya tidak perlu persetujuan. Lah yang menyetujui orang pasiennya nggak sadar kan? Kan gitu. Ya. Kita apa nih? Jika kita dapat pasien henti jantung dan henti nafas di luar RW bebas, kita tidak punya alat bantuan nafas cukup COVID. Kita cuma lakukan. Ya, betul. Ya, jadi panduannya jadi hanya hands only CPR. Tidak ada lagi berikan 32 udah enggak ada. Ya, gitu. Jadi pada CLS pun kalau dari AHA ya pada pasien COVID itu tetap CPR-nya hands only. Jadi RW-nya justru, nah jadi justru kalau pada yang advance life support-nya pada pasien COVID, begitu timnya datang langsung segera intubasi, ya supaya RW-nya jadi satu pintu intubasi sambung ke ventilator, ya nanti di ventilator itu ada filter, ya gitu. Nah, jadi tetap ya kita lakukan kompresi hands only sekarang. Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya sih merasa lebih mudah kita mengajarkan itu daripada kita mengajarkan memberikan nafas tambahan. Jadi ceritanya pada 2005 itu AHA pertama kali mengeluarkan CAB. Nah ya, CAB. Jadi CAB itu C-nya bukan sirkulasi tapi kompresi dulu. Jadi kenapa kompresi dulu yang lebih penting daripada memberikan airway dan breathing? Jadi itu ceritanya ternyata hasil penelitian AHA bilang bahwa orang Amerika sendiri untuk ngasih mouth to mouth itu ragu-ragu. Nah, ada orang Amerikanya karena mereka tahu orang Amerikanya sakitnya macam-macam kan zaman dulu itu, ya. Jadi mereka untuk memberikan mouth to mouth sehingga telat sekitar 3 sampai 5 menit untuk melakukan kompresi. Makanya kemudian dirubah pada 2005 muncul adalah CAB. Jadi ingat C-nya ini bukan sirkulasi ya, tapi kompresi. Ini buat teman-teman juga supaya tahu. Jadi ingat bukan merubah ACLS sekarang tuh CAB, bukan. Tapi CAB itu hanya untuk pada saat kita melakukan CPR. Ya, RJP. Jadi C-nya bukan sirkulasi, tapi C-nya adalah kompresi. Jadi utamanya adalah kompresi jantungnya dulu. Ya tadi kalau Anda melakukan dengan baik, ya high quality CPR-nya tadi dia full recoil, maka parunya akan mengembang. Ya, parunya mengembang, kemudian oksigen masuk walaupun tidak seperti normal, tapi ada mengganti. Jadi nggak perlu Anda kasih tambahan nafas. Gitu. Ya, jadi ini akan lebih mempermudah kita mengajarkan ke orang awam, nggak usah lagi kasih motum gitu ya. Jadi kompresi aja jantung. Itu lebih aman buat mereka. Ya. Oke. Terus udah ya, ada lagi? Alat bantu ya kita akan ya, oke. Jadi
teman-teman nanti materinya bisa nanti akan kita share melalui daftar email ya, email yang diberikan. Jadi nanti berikutnya nanti tapi tentu saja akan ada follow up ya. Nanti dari Dr. Oci dan tim akan follow up ya, sehingga siapa saja mereka yang bisa memberikan materi menggunakan teaching materi yang kita buat ya. Tapi menurut saya minimal ya, teman-teman sekarang sudah memiliki wawasan bahwa oh sekarang ini yang harus kita lakukan untuk mengajarkan orang awam. Oke, masih ada satu lagi. Pada kasus choking dewasa apa masih perlu dilakukan back blow atau langsung dilakukan abdominal thrust? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa center ya yang melakukan back blow. Sama seperti tadi yang pasien anak ya. Tapi intinya sebenarnya adalah kita mengkompresikan dinding dada tadi supaya udaranya bisa terlepas. Nanti tergantung Anda mau mengajarkan yang mana. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan Anda, karena kan semua ada dasarnya ya. Kalau Anda lebih mudah mengajarkan yang menggunakan back blow dari belakang, bek gitu ya. Nah, tapi ingat waktu back blow di depannya harus ditahan. Ya, jadi jangan back blow suruh nunduk tapi nggak ditahan depannya. Jadi depannya seperti anak tadi, depannya kita tahan, kita back blow, ya, bek gitu, ya supaya dinding dadanya terkompresi, udaranya akan keluar gitu. Ya, tapi yang ingat kalau kemudian sudah pasiennya tidak sadar, maka lanjutkan dengan BLS survei kita bilangnya ya. Tadi cek respon, ya, minta tolong, kemudian cek nafas, tidak ada nafas, tidak ada nadi, CPR. Ya, gitu kira-kira. Oke. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Masih ada waktunya? Ya. Jadi ada berapa semua? 93. Wow. Ya. Anda semua bersemangat ya gitu. Saya harapkan juga kita semua bersemangat, terutama nanti juga bersemangat waktu kami ajak untuk turun ya mengajar di acara-acara PDI ya, terutama yang berhubungan dengan melatih warga masyarakat awam ya. Oke, masih ada? Kalau masih ada, kita tunggu. Kalau sudah tidak ada, clear? Semua clear? Wih, ada bos saya nih ikut nih. Selamat sore, Dokter Irwan. Ya, oke, baik. Ya, oke. Jadi kalau oh materi ya nanti aja. Nanti. Untuk yang first aid nanti mungkin akan kita berikan di lain waktu karena first aid itu kita menyediakan nanti untuk skill station. Jadi untuk yang turun ini nanti akan kita, tapi nanti akan kita bisa kita kita share ya gitu. Tapi nanti ininya nanti bentuknya skill station ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya nah ini memang masalah di Indonesia ya. Masalah Indonesia karena orang akan bertanya siapa lu gitu ya. Nah, saya untuk orang awam boleh-boleh saja nanti Anda mengeluarkan bentuk tanda ya. Jadi tanda karena nanti akan berbeda apabila sertifikasinya itu untuk keperluan pekerjaan misalkan ya. Nanti itu karena harus dikeluarkan oleh apa namanya? Oleh badan tertentu ya. Tapi kalau kita hanya untuk ini nanti Anda boleh mengeluarkan itu atau PDI nanti akan mengeluarkan tanda ya berupa bahwa dia sudah dilatih. Kita dulu waktu di Bandung juga begitu ya, mengeluarkan sertifikat dalam arti kata dia sudah mengikuti pelatihan. Dan salah satu usulan kita terutama pada penyelenggara keramaian ya IO tuh harusnya IO itu semua relawannya harus berlatih sih ini berlatih BLS ya dan first aid karena nggak mungkin tenaga medisnya akan sebanyak misalkan dia acaranya tadi misalkan 2.000 orang ya tenaga medisnya disiapkan 2.000 atau ratusan akan susah ya berat sekali ambulannya segala macam dan ya biasanya mereka akan mengandalkan IO. Nah IO-nya nanti
dilatih. Terserah Anda nanti misalkan Anda punya kenalan ya yang punya IO gitu, nah atau penyelenggara ini boleh nanti Anda bicara, kemudian nanti kita bekerja sama atau Anda sudah berani silakan adakan ya gitu. Jadi yang penting itu ya. Tapi nanti kita akan berikan tanda bahwa mereka sudah pernah ikut pelatihan ya. Oke. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dari saya sekian ya buat teman-teman. Terima kasih sudah begitu ikut hari ini ya, sore ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan kita follow up. Nanti mungkin Dr. Oci akan memasukkan teman-teman sekalian dalam daftar grup ya, daftar grup instruktur ya dalam tanda kutip, dan nanti di sana akan bisa kita diskusi juga ya. Nanti kalau yang thank you Dr. Irwan ya. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan kita juga bisa membentuk salah satu fungsi dari Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia itu mengumpulkan instruktur-instruktur ini supaya bisa meluaskan ilmunya, terutama teman-teman yang punya wilayah ya. Jadi ID wilayah, ID cabang ya, kemudian puskesmas ya. Nah, sehingga bisa bekerja minimal untuk kalau di puskesmas ajarin tuh karyawan puskesmasnya yang bukan medis ya. Terus kemudian ajarkan bidan-bidannya, kemudian ajarkan apa sih kalau itu yang OB. penyuluhnya itu Oh, apa sih? Kader. Nah, kader ya. Jadi Anda ajarkan supaya mereka juga bisa memberitahukan ke orang lain atau minimal mereka tahu bahwa oh cara kalau mau minta tolong harus gini gitu. Itu. Ya, jadi teman-teman saya harapkan tidak berhenti sampai di sini, tapi yang ikut sekarang minimal di rumah dikasih tahu, Bu, nanti kalau ada apa-apa ya kepada pengasuhnya, Mbak, ini gini ya, tinggalkan nomor teleponnya, tulis 119 yang gede ya. Ini caranya begini, begini ajar. Ya, sehingga Anda keluar dari rumah akan tetap safe. Ya. Baik. Dan juga jangan lupa teman-teman ikut dalam acara SOE ya. Mudah-mudahan ini COVID-nya tidak bertambah lagi, jadi kita tetap bisa mengikuti Symposium on Emergency bulan Januari tanggal 27 ya. Nah, jadi nanti masih ada waktu ya, karena kita mencoba mengumpulkan ilmu-ilmu yang ada di emergensi, dan saya yakin teman-teman yang bekerja di UGD, di ruangan, di rumah sakit, di pasienkes ya. Jadi itu perlu ya untuk update ilmu karena kita sudah 2 tahun kita tidak update ya. Mudah-mudahan dengan adanya SOE ini bisa menjadi salah satu masukan ya. Dan buat teman-teman yang di garda terdepan itu supaya lebih berani lagi karena senjatanya udah lebih lengkap ya, ilmunya sudah lebih lengkap. Baik, dari saya sekian. Terima kasih pada teman-teman semua ya. Sale-sale kate, maafin ya. Ya, saya kembalikan ke Dr. Oci ya, Dok. baik, terima kasih Dr. Wisnu atas materinya pada siang ini. Saya di atas ya, biar sejajar. Semoga bermanfaat dan kini juga kita akan upload di YouTube ya. Karena ternyata banyak yang mau masuk tapi belum sempat masuk. Oke. Dan kita berharap kelas-kelas seperti ini juga kita bisa lanjutkan baik untuk awam sehingga kita menjadikan awam terlatih ataupun buat teman-teman tenaga kesehatan dan dokter kita banyak kegiatan seperti ini. Untuk yang relawan yang Desember ini semuanya bisa berpartisipasi dari awam, tenaga kesehatan dan dokter. Tapi untuk di SOE mungkin kita lebih penekanan pada tenaga kesehatan dan dokter. Tapi tetap ada pelatihan buat awam. Ikuti terus acara kami Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, ada di sosial media, ada di YouTube. Kita juga sering live IG. Sehingga informasi terkait dengan kegawat daruratan yang memang kita perlukan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang-orang kita yang tersayang. Walaupun tidak tersayang, kita tetap tolong. Tetap tolong lah. Baik, akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Saya, Rosita Rifai, dan
Saya Dr. Ketua Wisnu. mengucapkan salam sejawat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Sam. Oke. Mau direkam? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Adi Kumaidi, founder dari Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Mari kepada para sejawat, dokter umum, dokter spesialis untuk mengikuti acara Simposium on Emergency yang ke-7 pada tanggal 27 sampai 29 Januari 2023. Kesempatan untuk kita semakin memperdalam keilmuan terkait dengan emergensi, disaster, dan hal-hal yang lain terkait dengan gawat daruratan. Selamat mengikuti, join with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.